Gila banget. Tanggal 13 Januari 2026, Indonesia bikin sejarah. Presiden Prabowo berdiri di tengah sawah Karawang, dikelilingi jutaan petani dari seluruh Nusantara, dan ngumumin satu hal yang bikin merinding. Indonesia resmi swasembada pangan. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar prestasi biasa. Ini adalah tamparan keras buat negara-negara yang selama ini ngeremehin kita. Negara yang katanya lebih maju, yang ekonominya lebih kuat, yang gedungnya lebih tinggi, sekarang malah gigit jari. Rakyat mereka antri panjang buat beli beras. Sementara kita, stok beras kita 3,25 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Lo tahu nggak, ada negara tetangga yang mata uangnya kuat, infrastrukturnya mewah, tapi rakyatnya panik cuma gara-gara beras. Supermarket mereka kosong melompong, harga beras naik 3 kali lipat dalam setahun. Uang segepok nggak ada gunanya kalau barangnya nggak ada. Dan ini bukan cuma soal Indonesia doang. Data dari Global Report on Food Crisis 2024 menunjukkan hampir 282 juta orang di 59 negara menghadapi kerawanan pangan akut. Asia Tenggara sendiri punya 51 juta orang yang terancam kelaparan. Bayangkan, di era teknologi canggih kayak sekarang, masih ada ratusan juta orang yang nggak tahu besok mau makan apa. Hari ini gue mau ajak lo lihat kenapa Indonesia tiba-tiba jadi jawara pangan Asia Tenggara. Kenapa sawah yang sering dianggap kuno sekarang jadi benteng pertahanan terkuat. Kenapa petani yang sering diremehkan sekarang jadi pahlawan ekonomi. Dan yang paling penting, apa yang bisa lo pelajari dari semua ini buat masa depan lo sendiri. Sebelum kita gas, pastikan lo udah subscribe Asupan Otak. Kenapa? Karena konten kayak gini langka banget. Kita bahas data keras, fakta terbaru, bukan teori ngawang-ngawang. Tekan subscribe sekarang, nyalakan notifikasi, biar lo nggak ketinggalan update penting. Oke? Kita mulai. Bagian 1. Fakta mengejutkan 13 Januari 2026. Tanggal 13 Januari 2026 bakal dikenang sebagai hari bersejarah. Di Desa Kertamukti, Karawang, Presiden Prabowo ngumumin pencapaian yang ditunggu-tunggu. Indonesia swasembada pangan tahun 2025. Target yang seharusnya dicapai dalam 4 tahun, ternyata tercapai cuma dalam setahun. 1 tahun, bro. Angka-angkanya gila. Produksi beras nasional 2025 mencapai 34,77 juta ton. Surplus kita 3,2 juta ton. Cadangan beras pemerintah tembus 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang masa. Bahkan lebih tinggi dari tahun 1984, waktu kita dapat penghargaan dari FAO yang cuma 2 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tegas bilang, dulu, tahun 1984, kita dapat penghargaan FAO cuma dengan stok 2 juta ton. Sekarang, kita punya 4 juta ton. Kita nggak cuma selamat, tapi kita punya cadangan berlimpah. Tapi, ini bukan cuma soal angka, ini soal kedaulatan. Sepanjang 2025, Indonesia nggak impor beras sama sekali buat konsumsi harian. 0, kosong. Yang masih impor cuma beras khusus dan industri, total 364.300 ton dari Januari sampai Oktober. Itu pun karena kita belum bisa produksi skala besar untuk jenis khusus. Sekarang bandingkan sama kondisi di negara lain. Kenapa mereka bisa sampai segitunya? Beberapa faktor utama yang bikin pasar pangan global kacau. Pertama, perubahan iklim ekstrim. Negara produsen beras kayak Vietnam dan Thailand kena kekeringan parah. Panen mereka gagal total. Produksi turun drastis sampai mereka prioritas dalam negeri dulu. Data menunjukkan produksi Vietnam turun sampai 30% di tahun 2025. Kedua, India yang biasanya ekspor beras jutaan ton, sekarang tutup keran ekspor. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, mereka fokus jaga stok sendiri. Ini bikin pasar dunia kelabakan karena salah satu supplier terbesar hilang. Harga beras dunia sempat melonjak 44% gara-gara keputusan India ini.
Ketiga, biaya logistik meledak. Ongkos kapal, bahan bakar, semuanya naik gila-gilaan. Jadi meskipun ada beras di negara lain, harganya jadi nggak masuk akal. Bahkan, negara kaya pun kewalahan bayar harga segitu. Keempat, konflik geopolitik. Dampak dari berbagai konflik internasional masih kerasa. Gandum dunia kacau, harga naik 28%. Ini efek dominonya ke semua komoditas pangan. Semua jadi mahal. Di tengah kekacauan global ini, Indonesia malah santai. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang mereka nggak punya, tanah subur dan sawah produktif yang kita jaga mati-matian. Inflasi pangan kita cuma 4%, sementara negara lain tembus 2 digit. Di beberapa negara, harga beras naik sampai 3 kali lipat dalam setahun. Bayangkan, lu harus bayar 3 kali lipat cuma buat makan nasi. Gila kan? Yang bikin bangga, harga beras di warung dekat rumah lu masih terjangkau. Emak-emak masih bisa belanja sembako tanpa harus rogoh kocek dalam. Ini bukan kebetulan, ini hasil kerja keras bertahun-tahun. Pemerintah konsisten jaga lahan pertanian lewat kebijakan LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jutaan hektar sawah dikunci, nggak boleh diubah jadi mall atau apartemen. Petani kita diperdayakan, teknologi pertanian terus ditingkatkan, dan sekarang hasilnya mulai kelihatan. Dan yang paling dramatis, keputusan Indonesia menghentikan impor beras berdampak signifikan pada pasar global. Harga beras dunia turun tajam dari sekitar USD 660 per metrik ton jadi 368 USD per metrik ton, atau turun 44,2%. Kenapa? Karena berkurangnya permintaan dari salah satu importir terbesar dunia, Indonesia. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Indonesia di pasar pangan global. Keputusan kita mempengaruhi harga dunia. Ini power yang sesungguhnya. Posisi kita berubah 180 derajat. Dulu kita yang sering minta bantuan. Sekarang negara lain yang ngarep bisa beli hasil panen kita. Dulu kita jadi pasar buat jualan produk mereka. Sekarang mereka yang lirik kita buat beli beras. Dan yang bikin makin bangga, pemerintah kita tegas. Meskipun banyak negara tetangga datang nawarin harga tinggi buat beli beras kita, pemerintah bilang, Bagian 2. Kenapa Indonesia bisa sekuat ini? Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia bisa sekuat ini? Kenapa kita nggak panik kayak negara tetangga? Jawabannya ternyata sederhana, tapi sering dilupakan. Tanah dan komitmen. Indonesia punya aset yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dari Sabang sampai Merauke, tanah kita subur. Hujan teratur, matahari cukup, tanah kaya nutrisi. Kombinasi sempurna buat pertanian. Tapi punya tanah bagus aja nggak cukup. Yang bikin Indonesia beda adalah komitmen menjaga tanah itu. Ada kebijakan LP2B yang sering dianggap remeh. Kebijakan ini mengunci jutaan hektar sawah produktif. Sawah-sawah ini nggak boleh diubah fungsi jadi pabrik, mall, atau perumahan. Dulu banyak yang protes, katanya menghambat pembangunan, katanya bikin investor kabur. Tapi sekarang, kebijakan ini jadi penyelamat. Sawah yang dijaga itu sekarang jadi benteng pertahanan pangan kita. Bandingkan sama negara tetangga, mereka prioritas properti. Sawah mereka diubah jadi apartemen, jalan tol, kawasan industri. Hasilnya, uang memang masuk, ekonomi memang tumbuh. Tapi ketergantungan pangan jadi tinggi banget. Sekarang gue kasih lo data konkret. Menurut Kementerian Pertanian, luas panen padi Indonesia 2025 mencapai 10,5 juta hektar. Angka yang stabil, bahkan sedikit naik dari tahun sebelumnya. Produktivitasnya juga meningkat. Rata-rata hasil panen per hektar sekarang sekitar 5,2 ton. Ini berkat teknologi pertanian yang terus dikembangkan. Terus ada program food estate di Kalimantan Tengah dan Papua. Program ini sempat kontroversial, banyak yang skeptis, banyak yang kritik. Bahkan ada laporan kegagalan di beberapa lokasi. Tapi pemerintah belajar dari kesalahan itu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ngakui, food estate bukan proyek instan, butuh proses, butuh teknologi agar lahan menjadi produktif. Dan data terbaru Januari 2026 membuktikan pembelajaran itu berhasil. Di Kalimantan Tengah, produktivitas padi mencapai 5 ton per hektar. Di Gunung Mas, jagung dipanen dengan produktivitas 6,5 ton per hektar. Di Kabupaten Keirom, Papua, panen raya jagung seluas 500 hektar berhasil dilakukan. Ini pencapaian luar biasa dari lahan yang sebelumnya nganggur. Yang lebih menarik lagi, generasi muda mulai tertarik ke sektor pertanian. Kenapa?
Karena pertanian sekarang nggak lagi identik dengan kotor, capek, dan miskin. Pertanian modern itu keren. Sekarang ada konsep smart farming. Petani milenial pakai drone buat semprot pupuk. Mereka pakai sensor tanah yang terhubung ke smartphone buat monitor kelembaban dan nutrisi. Mereka pakai aplikasi buat prediksi cuaca dan hama. Bayangin, lo bisa ngatur sawah dari rumah. Lo bisa monitor kondisi tanaman lewat kamera. Lo bisa atur sistem irigasi otomatis pakai IoT. Ini bukan science fiction. Ini realita tahun 2026 di Indonesia. Dan hasilnya, efisiensi naik, biaya turun, hasil panen meningkat. Petani muda ini penghasilannya nggak kalah sama karyawan kantoran, malah bisa lebih tinggi. Data menunjukkan nilai tukar petani, atau NTP, tahun 2025 mencapai lebih dari 124. Nilai tukar usaha pertanian, atau NTUP, tembus 128. Artinya, petani sejahtera. Gue kasih lo contoh konkret. Ada Abdul Colik, co-founder dan CEO Lokatani. Tumbuh di lereng Gunung Sumbing, Wonosobo, dari keluarga petani, dia kuliah matematika di UI. Tapi dia nggak jadi banker atau konsultan. Dia balik ke desa dan bangun teknologi hidroponik berbasis IoT. Sekarang Lokatani jadi salah satu startup agritech terkemuka. Mereka bayar petani mingguan, bukan nunggu panen. Cash flow petani jadi lancar. Nggak perlu nunggu berbulan-bulan buat dapat uang. Ada juga Bayu Sherly Rahmat, CEO Elfarm. Dia mantan petinggi Bukalapak yang sukses bawa perusahaan itu go public. Tapi dia milih terjun ke pertanian. Kenapa? Karena dia lihat potensi besar di sektor hortikultura Indonesia. Elfarm fokus pada benih berkualitas, pendampingan budidaya, sampai jaminan pembelian hasil panen. Mereka bootstrapping selama 4 tahun sebelum dapat pendanaan. Sekarang mereka jadi salah satu startup agritech yang paling solid. Ada juga Liris Maduning Tias dari Jala Indonesia yang revolusionerin shrimp farming pakai teknologi. Mereka bantu petambak udang ngelola kualitas air buat ningkatin hasil panen. Investor juga mulai lirik sektor agritech. Startup-startup bermunculan nawarin solusi digital buat petani. TaniHub, Sayurbox, Crowde, eFishery, Semaai, iGrow, Habibi Garden. Ini semua adalah nama-nama yang mengubah wajah pertanian Indonesia. TaniHub sebagai agritech terbesar di Asia Tenggara berhasil ngurangin food waste dan perluas akses pasar petani. Mereka nawarin peer-to-peer lending buat petani. Ini membantu petani akses modal tanpa bunga mencekik. Crowde fokus pada permodalan buat petani kecil dengan lahan kurang dari 0,5 hektar. Petani yang nggak bisa akses bank, sekarang bisa dapat modal dari investor retail lewat platform digital. Sayurbox dan kedai sayur fokus pada distribusi sayur segar langsung ke konsumen. Ibu-ibu nggak perlu keluar rumah buat belanja sayur, semuanya lewat aplikasi. Ini menunjukkan satu hal, pertanian Indonesia sedang transformasi, dari tradisional jadi modern, dari manual jadi digital, dan ini yang bikin kita kuat. Sekarang gue mau bahas faktor penting lainnya, diversifikasi pangan. Indonesia nggak cuma andalin beras, kita punya sagu, jagung, singkong, ubi, kentang, dan banyak lagi sumber karbohidrat. Data Badan Ketahanan Pangan menunjukkan konsumsi pangan lokal non-beras meningkat 10% di tahun 2025. Artinya, masyarakat mulai sadar dan mau diversifikasi menu makanan mereka. Bahkan untuk jagung, produksi kita tahun 2025 mencapai 16,5 juta ton. Kebutuhan nasional cuma 15,64 juta ton. Surplus kita sekitar 0,47 juta ton. Stok carryover menuju 2026 mencapai 4,5 juta ton. Cukup buat hampir 3 bulan kebutuhan nasional. Yang juga patut diapresiasi adalah serapan Bulog. Tahun 2025, Bulog menyerap gabah dalam jumlah besar buat jaga harga di tingkat petani. Harga gabah kering panen atau GKP naik dari Rp4.500 per kilogram jadi Rp6.500 per kilogram sejak Januari 2025. Ini naikin pendapatan petani signifikan. Alokasi pupuk juga meningkat. Tahun 2026, pemerintah alokasiin 9,5 juta ton pupuk bersubsidi. Pupuk ini krusial banget. Data Pupuk Indonesia menunjukkan nutrisi dalam pupuk NPK berkontribusi sekitar 56-62% terhadap produktivitas padi. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya yang lebih seru, gue mau ngingetin lagi, kalau lo suka konten kayak gini, konten yang bahas realita ekonomi dan geopolitik dengan bahasa yang gampang dipahami dan data yang valid, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak. Kita nggak cuma bahas teori tinggi yang susah dicerna, kita bahas fakta terbaru yang bisa langsung lo aplikasikan buat ningkatin wawasan lo. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan notifikasi, dan share video ini ke teman-teman lo yang perlu tahu info penting kayak gini. Trust me, informasi kayak gini nggak akan lo dapat di tempat lain. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling menarik. Bagian 3.
Kolaborasi lintas sektor. Yang bikin pencapaian Indonesia makin impresif adalah kolaborasi lintas sektor. Ini bukan cuma urusan Kementerian Pertanian, ini kerjasama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. TNI AL misalnya punya lahan tidur yang luas tersebar di berbagai daerah. Tahun 2024, mereka mulai aktifkan lahan-lahan ini buat ketahanan pangan. Lahan ketahanan pangan milik TNI AL yang dikelola Lana Lampung dan Brigif 4 Marinir sebesar 1.182 hektar. Komposisinya, lahan jagung 42 hektar, lahan padi 250 hektar, lahan hortikultura 3 hektar, dan lahan perkebunan pisang, alpukat, kelapa 262 hektar. Mereka juga kembangkan perikanan lewat keramba jaring apung. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bilang, ini TNI AL sudah curi start. Ini ibaratkan pemain bola bukan menjemput bola, tapi merampas bola. Luar biasa. Kementan memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian, benih, dan lainnya buat dukung program TNI AL. Ini sinergi yang luar biasa. Bayangkan, TNI yang biasanya kita kenal sebagai pelindung negara, sekarang juga jadi pelindung ketahanan pangan. Polri juga nggak kalah. Sepanjang 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9% atau setara 1,36 juta ton. Total produksi jagung mencapai 16,5 juta ton. Presiden Prabowo sampai anugerahkan tanda kehormatan kepada Polri atas kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2 POK tahun 2026. Presiden tegas bilang, capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI Polri. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan cuma urusan satu kementerian, ini urusan bangsa. Dan ketika semua bersinergi, hasilnya luar biasa. Presiden Prabowo juga nggak cuma fokus di pertanian darat. Dia targetkan pembangunan 1.100 kampung nelayan merah putih KNMP tahun 2026. Ini buat perkuat ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Presiden bilang, Indonesia harus mampu mencapai swasembada pangan secara menyeluruh, termasuk swasembada protein hewani yang bersumber dari peternakan dan perikanan. Dia mau bangun sektor peternakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia, karena pemenuhan kebutuhan protein adalah faktor penting bagi masa depan bangsa. Rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pintar, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat, kata Presiden. Optimisme Presiden makin kuat setelah melihat peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Saya melihat penghasilan petani kita naik, dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan, hasil nelayan-nelayan kita juga naik, dan tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi. Program stabilisasi harga juga jalan terus. Badan Pangan Nasional Bappenas perpanjang distribusi beras SHPH, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sampai 31 Januari 2026 lewat skema RPATA. Realisasi penyaluran SHPH beras sampai akhir 2025 mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini buat jaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Penyaluran dilakukan lewat berbagai kanal, Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, retail modern, dan kegiatan gerakan pangan murah. Tujuannya menahan laju kenaikan harga. Per 9 Januari 2026, Bulog juga udah nyalurin bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng. Sudah tersalurkan ke 17,582 juta penerima bantuan pangan atau setara 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng. Semua ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga soal keterjangkauan. Dan yang paling keren, ada program baru yang masuk RPJMN, Food Estate 4 juta hektar. Target produksi 10 juta ton beras sampai 2029. Ada 3 wilayah utama yang jadi lokasi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan, plus lokasi prioritas lainnya di Aceh, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Ini intervensi pemerintah mencakup 3 hal, geospasial dan infrastruktur, yaitu survei, irigasi, jalan usaha tani, drainase, jembatan. On-farm, yaitu cetak sawah, alat mesin pertanian, benih, pupuk. Dan off-farm, yaitu penguatan kelembagaan petani, koperasi, asuransi pertanian, dan pelatihan. Ini komitmen jangka panjang, bukan proyek sesaat yang berhenti begitu aja. Ini investasi masa depan yang serius. Bagian 4. Posisi Indonesia di mata dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin bangga. Gimana pandangan dunia terhadap Indonesia di tengah krisis pangan global ini? Di Forum ASEAN akhir tahun 2025 kemarin, Indonesia dapat gelar baru, Stabilisator Pangan Kawasan. Ini bukan gelar kosong. Ini pengakuan resmi dari negara-negara ASEAN bahwa Indonesia punya peran vital dalam ketahanan pangan regional. Apa artinya? Artinya, kalau Indonesia goyah, seluruh kawasan Asia Tenggara bisa terancam krisis pangan. Sebaliknya, kalau Indonesia kuat, kawasan ini aman. Posisi tawar kita di meja perundingan internasional naik drastis. Dulu kita sering jadi pendengar, sekarang kita jadi pembicara. Dulu kita yang minta saran, sekarang kita yang dimintai saran. Negara-negara tetangga yang dulu suka menggurui kita soal ekonomi, sekarang datang dengan sikap lebih rendah hati. Dan yang paling menarik, investor asing mulai masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Kenapa? Karena mereka lihat Indonesia punya fondasi ekonomi yang kuat. Fondasi itu adalah pangan. Bahkan, Danantara, Badan Pengelola Investasi Indonesia, bawa misi ketahanan pangan ke World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, tanggal 19–23 Januari 2026. Fokus penawaran mereka mencakup transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri bernilai tambah. Ini menunjukkan Indonesia serius menempatkan diri sebagai pemain global dalam ketahanan pangan. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi jadi produsen dan penyangga kawasan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan investasi asing di sektor pertanian dan agroindustri naik signifikan. Banyak perusahaan multinasional mau bangun pabrik pengolahan hasil pertanian di Indonesia. Mereka nggak cuma lihat Indonesia sebagai pasar, tapi sebagai pusat produksi. Karena bahan bakunya ada di sini, tenaga kerjanya ada di sini, dan yang paling penting, stabilitas pasokannya terjamin. Ini efek domino yang positif. Investasi masuk, lapangan kerja terbuka, ekonomi tumbuh, kesejahteraan naik. Semuanya bermula dari satu hal, kedaulatan pangan. Nilai ekspor pertanian periode Januari-Oktober 2025 mencapai 629,7 triliun rupiah, meningkat 33,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini angka fantastis. Sekarang, mari kita lihat aspek lain, hilirisasi produk pertanian. Indonesia nggak cuma jual hasil mentah, kita mulai olah jadi produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Contohnya kakao. Dulu kita ekspor biji kakao mentah dengan harga murah. Sekarang kita olah jadi coklat, produk kosmetik berbasis kakao, dan produk turunan lainnya. Harganya jadi berkali-kali lipat. Contoh lain, kelapa sawit. Dulu kita jual minyak sawit mentah atau CPO. Sekarang kita olah jadi biodiesel, kosmetik, makanan olahan, dan berbagai produk turunan. Nilai ekspornya jauh lebih tinggi. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan nilai tambah produk pertanian olahan naik hampir 20% di tahun 2025. Ini pencapaian luar biasa dan harus terus ditingkatkan. Kita nggak cuma dapat keuntungan dari penjualan, tapi juga buka lapangan kerja di dalam negeri karena proses pengolahan dilakukan di sini. Alih-alih rakyat kita jadi buruh di negara lain, industri pengolahan ada di Indonesia dan mempekerjakan rakyat kita sendiri. Yang juga perlu diapresiasi adalah kebijakan perlindungan petani. Pemerintah sekarang lebih serius dalam melindungi petani dari praktik tidak adil. Ada harga pembelian pemerintah atau HPP yang jadi jaminan dasar harga. Jadi petani nggak dirugikan sama tengkulak atau permainan harga pasar. Ada juga program asuransi pertanian yang melindungi petani dari gagal panen akibat bencana alam. Ini penting banget buat kasih rasa aman ke petani. Mereka jadi lebih berani investasi dan tingkatkan produktivitas. Belum lagi akses permodalan yang dipermudah. Bank dan lembaga keuangan sekarang lebih mudah kasih kredit ke petani dengan bunga rendah. Ini membantu petani buat beli alat modern, binih unggul, dan pupuk berkualitas.
Presiden Prabowo bahkan optimis Indonesia bisa ekspor beras perdana di 2026. Ini pertama kalinya sejak kemerdekaan kita ekspor beras sebagai negara surplus. Tapi sekali lagi, prioritas tetap dalam negeri dulu. Rakyat sendiri kenyang dulu, baru sisanya diekspor. Bagian 5. Apa yang bisa lo lakukan? Oke, sekarang pertanyaan pentingnya. Apa hubungannya semua ini dengan lo? Kenapa lo harus peduli? Jawabannya simpel, karena ini menyangkut masa depan lo. Ketahanan pangan bukan cuma urusan pemerintah atau petani, ini urusan kita semua. Pertama, sebagai konsumen, lo punya kekuatan besar. Setiap kali lo beli produk lokal, lo sedang dukung petani Indonesia. Lo sedang jaga ekonomi dalam negeri tetap berputar. Jangan remehkan keputusan kecil lo. Kalau lo pilih beli beras lokal daripada beras impor, lo sedang berkontribusi. Kalau lo pilih sayuran dari petani lokal daripada yang impor, lo sedang bantu ekonomi rakyat sendiri. Gue kasih contoh nyata. Kalau lo belanja di Sayur Box atau Tani Hub, lo langsung support petani. Mereka dapat harga lebih bagus karena nggak ada tengkulak. Lo dapat sayur lebih segar karena langsung dari kebun. Win-win solution. Kedua, ubah mindset soal pekerjaan. Jangan lagi anggap pertanian sebagai pekerjaan rendahan. Pertanian modern itu menjanjikan banget. Kalau lo punya skill teknologi, lo bisa terjun ke agritech. Banyak peluang di sana. Lihat aja Abdul Colik dari Lokatani, Bayu Shirley dari Ele Farm, atau Liris dari Jala. Mereka semua anak muda yang milih terjun ke pertanian dan sekarang sukses besar. Penghasilan mereka jauh melampaui karyawan kantoran biasa. Kalau lo punya modal, investasi di sektor pangan adalah pilihan cerdas. Kenapa? Karena manusia akan selalu butuh makan. Bisnis pangan adalah bisnis yang gak akan pernah mati. Bahkan di masa krisis ekonomi sekalipun, orang tetap harus makan. Lo bisa investasi lewat platform kayak Crowd yang khusus buat permodalan petani. Lo bisa dapat return sekaligus bantu petani kecil yang gak bisa akses bank. Impact investing yang beneran kasih dampak. Ketiga, edukasi diri dan orang sekitar lo. Share pengetahuan tentang pentingnya kedaulatan pangan. Banyak orang masih nggak paham kenapa Indonesia harus jaga lahan pertanian. Banyak yang masih mikir mendingan bangun gedung daripada pertahankan sawah. Lo bisa jadi agent of change, mulai dari lingkaran kecil lo, keluarga, teman, komunitas. Jelasin kenapa ketahanan pangan itu penting, kenapa beli produk lokal itu bukan cuma soal nasionalisme, tapi juga soal kelangsungan hidup jangka panjang. Data aja udah jelas, negara yang ketergantungan impor sekarang kelabakan, sementara Indonesia yang jaga sawahnya malah aman sentosa. Ini bukan teori, ini fakta yang lagi terjadi sekarang. Keempat, kalau lo punya lahan, manfaatin, nggak perlu luas, pekarangan rumah aja bisa. Tanam sayur, cabai, tomat, apa aja yang bisa ditanam. Selain buat konsumsi sendiri, ini juga jadi cadangan kalau sewaktu-waktu ada krisis. Urban farming atau pertanian kota sekarang lagi tren. Banyak anak muda yang mulai tanam di pot, di tembok vertikal, atau di rooftop. Ini bukan cuma hobi, tapi juga kontribusi kecil buat ketahanan pangan. Bahkan kalau lo tinggal di apartemen sekalipun, lo bisa tanam sayuran hidroponik di balkon. Teknologinya sekarang udah gampang dan terjangkau. Banyak startup yang jual paket lengkap hidroponik buat pemula. Kelima, dukung kebijakan pemerintah yang pro petani dan pro kedaulatan pangan. Kalau ada kebijakan yang melindungi lahan pertanian, dukung. Kalau ada program pemberdayaan petani, dukung. Lo nggak perlu jadi politisi buat ikut andil. Cukup dengan aware dan gak ikut-ikutan narasi yang meremehkan sektor pertanian. Jangan mudah terprovokasi sama opini yang bilang pertanian itu kuno dan harus ditinggalkan. Keenam, kalau lo seorang kreator konten, influencer, atau punya platform apapun, gunakan buat edukasi soal ketahanan pangan. Bikin konten yang menginspirasi orang buat lebih menghargai petani. Bikin konten yang ajarin orang cara tanam sendiri. Bikin konten yang jelasin pentingnya beli lokal. Platform lo adalah aset. Gunakan buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat endorse produk impor, tapi juga promosiin produk petani lokal. Lo nggak tahu seberapa besar pengaruh lo buat ubah mindset orang. Ketujuh, kalau lo mahasiswa atau fresh graduate, pertimbangkan karir di sektor pertanian. Jangan cuma ngejar kantor korporat atau startup teknologi. Sektor pertanian sekarang butuh talenta muda yang punya skill digital, marketing, finance, operations, dan lain-lain. Gaji di sektor agritech nggak kalah sama startup lain, malah bisa lebih tinggi karena kompetisinya belum seramai fintech atau e-commerce. Plus, lo berkontribusi langsung buat ketahanan pangan negara. Impact-nya nyata dan terukur. Bagian 6. Pembelajaran dari kesuksesan ini. Sekarang, gue mau ajak lo lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya rahasia di balik kesuksesan Indonesia ini? Ada beberapa pembelajaran penting yang bisa kita petik. Pembelajaran pertama, konsistensi itu penting. Kebijakan LP2B itu bukan kebijakan baru.
udah ada sejak lama, tapi baru sekarang hasilnya kelihatan. Kenapa? Karena pemerintah konsisten jalanin, meskipun banyak kritikan. Bayangkan kalau dulu pemerintah goyah dan akhirnya lepas semua sawah buat jadi properti. Sekarang, kita bakal dalam posisi yang sama kayak negara tetangga yang kelabakan. Tapi karena konsisten, sekarang kita menuai hasilnya. Ini pelajaran penting buat lo juga. Apapun yang lo lakuin, konsistensi itu kunci. Mau bangun bisnis, mau investasi, mau belajar skill baru, kalau lo nggak konsisten, hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau lo konsisten, meskipun prosesnya lama, hasilnya akan terasa. Pembelajaran kedua, kolaborasi itu powerful. Swasembada pangan ini bukan hasil kerja satu orang atau satu lembaga. Ini hasil kolaborasi masif. Kementan, Bulog, Bapanas, TNI, Polri, pemerintah daerah, petani, penyuluh, semuanya kerja bareng. Bayangkan kalau mereka jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Pasti hasilnya nggak akan seoptimal sekarang. Tapi karena mereka sinkron dan saling support, hasilnya luar biasa. Ini juga pelajaran buat lo. Jangan jadi lone wolf yang kerja sendiri. Bangun network, bangun tim, bangun kolaborasi. Hasil yang lo capai bakal jauh lebih besar kalau lo kerja sama orang lain yang punya visi yang sama. Pembelajaran ketiga, teknologi itu game changer. Pertanian Indonesia sekarang nggak lagi manual semua. Smart farming, drone, IoT, aplikasi prediksi cuaca, platform digital, semuanya udah masuk ke ekosistem pertanian kita. Dan ini yang bikin pertanian kita bisa lebih efisien dan produktif. Petani sekarang bisa dapat informasi real time, bisa ambil keputusan lebih cepat, bisa kurangi kerugian akibat hama atau cuaca buruk. Buat lo yang punya background teknologi, ini peluang besar. Sektor pertanian masih butuh banyak inovasi teknologi. Masih banyak masalah yang bisa lo solve pakai teknologi. Dan marketnya jelas ada. Pembelajaran keempat, jangan remehkan yang kelihatannya kuno. Sawah itu kelihatannya kuno. Petani yang pakai cangkul kelihatannya ketinggalan zaman. Tapi ternyata di masa krisis, yang kuno ini jadi penyelamat. Sementara yang kelihatannya modern, gedung pencakar langit, infrastruktur mewah, ternyata nggak bisa bikin rakyatnya kenyang. Uang banyak nggak ada gunanya kalau makanan nggak ada. Ini pelajaran penting. Jangan cepat-cepat ninggalin hal-hal fundamental cuma karena kelihatannya kuno. Kadang yang fundamental dan sederhana itu justru yang paling penting buat survival. Pembelajaran kelima, kedaulatan itu mahal harganya. Indonesia sekarang punya kedaulatan pangan. Artinya kita nggak bergantung sama negara lain buat kebutuhan pangan kita. Dan ini kasih kita bargaining power yang luar biasa di meja perundingan internasional. Negara lain sekarang respect sama kita. Bukan karena kita punya nuklir atau jet tempur canggih. Tapi karena kita punya sesuatu yang mereka butuhkan dan nggak punya. Beras. Ini bukti bahwa kedaulatan dalam bentuk apapun itu penting. Kedaulatan energi, kedaulatan teknologi, kedaulatan ekonomi. Semua itu penting buat jaga posisi tawar kita di mata dunia.